Para yang terhormat dosen Dr. Insinyur Samsul Arifin. Ya, berikut ini saya akan presentasikan tugas pengganti UAS mata kuliah aspek geoteknik konstruksi jalan. Di presentasi kali ini saya mengambil judul diagnosis forensik para kegagalan jembatan Shuangyuan, Taiwan. Latar belakang jembatan Shuangyuan, Taiwan yang membentang bagian hilir sungai Kaoping mengalami rusak parah selama topan Morakot pada Agustus tahun 2009. Di sini dilakukan analisa kualitatif bertujuan untuk menentukan kemungkinan penyebab dari runtuhnya jembatan ini. Hasil penyelidikan mengidentifikasi berapa kemungkinan penyebab kegagalan, termasuk aliran banjir, aliran turbulen yang disebabkan oleh tikungan sungai dan efek sambung dari fondasi. Metodologi penelitian ini adalah metodologi dilakukan analisa kualitatif serta informasi hidrologi, struktural, geotek, dan medan yang relevan dari berbagai sumber. Faktor umum kegagalan jembatan: 1. Jurusan umum. 2. Jurusan lokal. 3. Jurusan penyempitan. 4. Erosi ke arah atas. 5. Erosi sekunder skala besar. 6. Konvergensi sungai. 7. Penambangan pasir. 8. Abrasi jembatan, dan lain-lain. Informasi hidrologi dan meteorologi. A. Informasi meteorologi dan hidrologi. Luas aliran sungai Kaoping 3.257 km persegi dengan kedalaman rata-rata 5,3 meter. B. Migrasi hidrologi lokal. Tahun 1975, saluran utama selebar 900 meter dan mengikis tepi kanan jembatan. Dan adanya migrasi hidrologi lokal yang menyebabkan gonjangan satu pembelokan posisi erosi dari sisi kanan ke hulu bagian bawah. Titik tekuk jembatan terus-menerus menyempit akan merusak stabilitas struktur penyangga. Dan gambar di atas ini menunjukkan bahwa aliran deras dan erosi lateral pada tebing kanan menyebabkan perubahan arah aliran lokasi jembatan dan mengakibatkan keruntuhan tahap 2. Erosi lateral yang progresif dari saluran utama menuju tepi kiri Podpay dan pergeseran zona bending vertex menuju jembatan tepi kanan seperti yang dijelaskan pada gambar di bawah ini. C. Arsip meteorologi dan hidrologi selama topan. Topan mengakibatkan pasang naik air laut setinggi 1,5 meter. Elevasi pasang surut pada elevasi minimum lokal 0,6 meter. Hal ini menunjukkan bahwa elevasi pasang surut tidak menyebabkan tekanan langsung pada kecepatan aliran sungai dan tidak mengakibatkan jembatan runtuh. Dua. Informasi struktur dan geotek. A. Desain struktur dan geoteknik asli. Struktur jembatan terdiri dari 66 bentang dan masing-masing panjang 30,6 meter dan 2 bentang beton prategang sepanjang 1,6 meter. Dan ketahanan gempa dirancang 0,23 atas. Dan struktur jembatan terdiri 67 pilar beton prategang
tipe cantilever dengan tinggi 9,2 meter. Tinggi jarak bebas minimum ditentukan adalah 7 meter di antara dasar balok utama dan permukaan air. B. Inspeksi perkuatan dan pemeliharaan. Inspeksi komprehensif dilakukan pada tahun 2000, mengungkap masalah keamanan struktur, spaling beton, dan korosi pada tulangan. Dan pada tahun 2003, rekonstruksi proyek diluncurkan untuk mengganti elemen struktur yang rusak. 3. Catatan investigasi bencana. Nah, dari hasil investigasi bencana didapat identitas posisi sisa fondasi pada dermaga P2, P3, dan P13 pada kedalaman lebih dari 20 meter. Citra horizontal konfigurasi pada kedalaman 25 hingga 50-15 mewakili hamburan geladak jembatan sepanjang dermaga P5 sampai P8, P9 sampai P11. Dan distribusi resivitas tinggi di antara 20 kedalaman 30 meter sepanjang dermaga P5 sampai P11 menunjukkan luas jurusan maksimum atau kedalaman navigasi selama terbang. Berikut ini gambaran catatan lokasi pasca bencana. Gambar 1 adalah tanggul vulkanan rusak. Gambar B adalah sisa jembatan. Gambar C adalah pengendapan kayu. Gambar D adalah sisa-sisa jembatan. Gambar E adalah sisa-sisa P14 dan P16 kayu hanyut jarum dermaga. Ya, berikutnya perubahan hidrologi dan pelatihan struktur dan kerusakan tanggul. Penyelidikan yang dilakukan mengikuti identifikasi perubahan saluran dan kerusakan tanggul. Hasil identifikasi menunjukkan semua struktur pelatihan di tepi kanan telah terkikis, hancur total, terkikis 500 meter sisi hulu dan rusak 300 meter di sisi hilir. C. Serpihan. Kerusakan akibat penyetopan beban puing-puing kayu yang hanyut terbawa arus sepanjang tepi sungai dan lokasi jembatan. Hasil dari penelitian berikut ini adalah: 1. Pasang surut tidak menyebabkan peristiwa keruntuhan jembatan. Banjir serta topan mendorong migrasi hidrologi lokal sungai. Zona titik tekuk secara bergeser ke jembatan secara langsung mengakibatkan keruntuhan tahap 2 serta keruntuhan tanggul kanan. Fondasi yang ditopang dengan tiang panjang diperpanjang juga dapat menyebabkan kehilangan debit sepanjang lokasi jembatan dan mempercepat aliran memperdalam kedalaman fondasi yang terbuka di selanjutnya dan menghilangkan kapasitas tahan jembatan. Dan puing-puing kayu menyebabkan kerusakan pada dermaga dan sisa-sisa fondasi menunjukkan kemungkinan runtuhnya tahap 2. Kesimpulan. Di sini peneliti mengambil kesimpulan. 1. Penilaian kualitatif dilakukan untuk meninjau bukti relevan kemungkinan runtuhnya jembatan. Yang kedua, citra satelit dan pengukuran jurusan lapangan menunjukkan bahwa titik tekuk posisi erosi di tepi kanan floodplain mendekati jembatan disebabkan oleh migrasi lokal dan terus-menerus merusak stabilitas struktural jembatan. Yang ketiga, gambar resivitas profiling menunjukkan kemungkinan gerusan dan fluidisita itu yang menjadikan tanah menjadi lembab sementara melakukan perilaku uniformis, tidak rentan terhadap perubahan apapun. Tidak ada bukti yang mendukung interaksi langsung antara runtuhnya tahap 1 dan tahap 2.
Jurnal ini diambil di alamat yang tertera di bawah ini dari sumber jurnal Cimago Jurnal. Sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.